Aku mau minta izin, ucapku duduk di sampingnya yang sedang menonton sinetron. Minta izin apa, Din? Kak Murni melihatku. Tadi Pak Ridwan ngajak ke rumahnya. Katanya orang tuanya suruh datang. Beneran? Tapi jangan berduaan ya. Ingat tuh, kalian janda dan duda. Kalau berdua, banyak syaitannya. Iya kak, lagian aku tahu batasan kok. Mentang-mentang aku janda, bukan berarti gampang diajak loh. Kan ajaran kakak juga. Betul tuh, ya udah, kakak percaya. Setelah siap-siap, aku pesan taksi online. Tadinya Pak Ridwan mau menjemput, tapi ku tolak karena aku ingin datang sendiri. Mungkin jika Pak Ridwan jodoh kedua untukku, apa salahnya mengenal sikapnya terlebih dahulu. Tapi harus ingat pesan Kak Murni, jaga sikap. Sampai depan rumah Pak Ilham, aku keluar taksi dan melangkah masuk pagar rumahnya. Sampai di depan pintu, kulihat pintunya sedikit terbuka. Ingin mengetuk pintu, niatku terhenti karena melihat sosok di ruang tamu. Kuputuskan mendengar percakapan mereka. Iya Bu, Pak Ilham, aku sudah biasa kerja di bidang pembukuan dulunya, ucap Debbie seperti ingin mengambil hati Pak Ilham dan istrinya. Kulihat lagi, ternyata di ruang tamu ada Pak Ridwan dan orang tuanya juga. Nekat sekali Debbie mendatangi rumah bos besar, padahal semua pekerjaannya harus melalui Kak Angga dulu prosedurnya. Oh, kamu bertanggung jawab juga ya dengan pekerjaan, sahut Pak Ilham. Bagiku, jika dipercayakan menjabat suatu pekerjaan, itu seperti amanah, Pak. Kulihat Debbie berdandan seperti pergi pesta makan malam. Apakah ia juga diundang Pak Ilham? Tapi kenapa Pak Ridwan tidak bilang? Atau aku saja yang kegeeran? Kalau undangan ini hanya untukku saja. Mendadak moodku hilang. Tadinya sudah merasa ini acara untukku agar lebih dekat dengan orang tua Pak Ridwan. Ternyata aku salah, ada Debbie. Debbie masih berstatus gadis. Itulah keunggulannya dariku. Dan mungkin saja undangan mereka untukku untuk memastikan kalau pilihan mereka Debbie, bukan aku lagi. Status kami sama-sama pegawai mereka. Ku balikkan badan ingin pergi. Lebih baik aku pulang. Jika acara ini untuk membandingkanku dengan Debbie, sebaiknya aku mundur. Kecewa, itulah yang ku rasakan. Ternyata status janda tak semudah memilih dibanding status masih gadis. Apalagi Pak Ridwan, lelaki kaya dan masih muda. Jika Debbie berada di rumah ini, pasti undangan dari mereka juga. Apakah Pak Ridwan mulai menyukai Debbie hingga menaikkan jabatannya? Aku berdiri di tepi jalan menunggu taksi. Ku palingkan ke belakang. Pintu rumah itu terlihat dan tak satupun orang di luar. Ya Tuhan, kenapa tiba-tiba dadaku sesak? Mungkin aku harus sadar diri dengan batalnya pertunangan itu. Mungkin mereka kecewa dan menganggap ini berlebihan. Bisa jadi itulah alasan kenapa mereka mengundangku. Taksi. Aku menyetop taksi. Taksi berbelok ke arahku. Syukurlah, aku tak perlu menunggu lama di sini. Semakin lama, dadaku terasa sesak memikirkannya. Taksi berhenti di depanku. Ku pegang handle pintu mobil. Saat ingin menariknya agar pintu terbuka, tiba-tiba
Belum masuk sudah mau pergi. Tangan seseorang mendorong pintu mobil hingga pintu itu tak bisa kubuka. Suara itu tak asing di telingaku. Pak Ridwan, sapaku, setelah membalikkan badan melihatnya. Begini ya kalau bertamu. Belum masuk tapi sudah mau pergi. Aku diam, tak menjawab. Pak, maaf, ini ongkosnya. Karena tak jadi naik. Pak Ridwan memberikan uang 50.000 ke sopir taksi. Awalnya sopir taksi menolak karena aku tak jadi naik. Tapi Pak Ridwan masih kuku agar uang itu diterimanya. Setelah itu, taksi berlalu pergi. Ayo masuk, ajak Pak Ridwan. Aku masih terdiam. Ternyata ketahuan juga aku sudah datang. Padahal mereka sedang asyik bicara dengan Debbie. Mau ku gendong? Jangan. Aku bisa jalan sendiri, jawabku spontan dengan suara sedikit keras. Namanya juga terkejut bercampur panik. Belum digendong, udah takut duluan. Aku bukan hantu, santai aja Din. Aku tersenyum. Baru kali ini Pak Ridwan bercanda, biasanya kaku. Perubahan ini makin lama makin terlihat. Yang awalnya dingin dan cuek, kini sudah melunak dan membuatku nyaman. Kami melangkah ke pintu. Jaga jarak melangkah. Aku harus ingat kata Kak Murni. Pintu dibuka Pak Ridwan. Ayo masuk Din. Ya Pak, jawabku. Lalu melewati pintu. Sampai di ruang tamu, tak kulihat orang tua Pak Ridwan. Hanya Debbie duduk manis sambil sesekali merapikan poninya. Aku duduk. Sebentar ya, aku panggil si Mbak dulu, ucap Pak Ridwan berlalu ke belakang. Kini hanya aku dan Debbie di ruang tamu. Kupalingkan mata, seakan aku tak mengenalnya. Ia menatap sinis, seolah tak suka dengan kedatanganku. Dengar ya, aku sudah tidak tertarik lagi dengan mantan suamimu. Jika kalian mau rujuk, aku tak peduli. Sekarang ini, sasaranku bukan kepala cabang, melainkan pemilik perusahaan, ucap Debbie menekanku. Ia terlihat sangat percaya diri. Oh, jadi sekarang ia mengincar Pak Ridwan. Pantas malam ini ia berdandan lebih dari biasanya. Aku menatap Debbie saat kata-kata itu diucapkannya. Ini seperti sebuah kompetisi. Dulu saja ia mengincar mantan suamiku karena kepala cabang. Sekarang levelnya naik. Hei Dinda, istri Pak Ilham muncul, lalu kami salam, cium pipi kanan kiri. Kirain tak jadi datang. Maaf Bu, tadi ada sedikit masalah di jalan. Makanya dijemput aja, kata Ridwan. Kamu ingin datang sendiri? Iya Bu, tak enak merepotkan, jawabku. Justru aku suka direpotkan, timpal Pak Ridwan tiba-tiba. Tuh, yang direpotkan tak masalah Din. Kali ini Pak Ilham yang bersuara. Iya Pak, Bu. Aku kalau direpotkan Pak Ridwan malah senang, timpal Debbie. Ikut masuk dalam pembicaraan. Mulai nih cari muka. Debbie juga mau direpotkan, tanya istri Pak Ilham. Menyambung candaan Debbie. Malah senang Bu. Oh, Debbie peduli juga ya? Betul itu Debbie. Kalau sering direpotkan malah pusing, kata Pak Ilham. Akan tetapi Pak Ridwan tidak ikut menyambung candaan Debbie. Ia diam sambil tersenyum kecil. Oh ya, selagi Dinda sudah datang, ayo kita makan malam, ajak istri Pak Ilham. Iya Bu, aku senang
dan berterima kasih diberi kesempatan ikut makan malam bersama ibu dan bapak. Debbie langsung bangkit dari duduknya, lalu lebih dulu menghampiri istri Pak Ilham untuk bersama ke ruang makan. Debbie tampak agresif. Aku belum sempat menjawab, ia sudah lebih dulu seperti terlihat sangat akrab. "Dinda, ayo, ajak Pak Ridwan karena aku masih duduk." Sementara yang lain sudah menuju ruang makan. Aku bangkit berdiri. "Pak, sebenarnya ada apa mengundangku? Kalau tidak terlalu penting, sebaiknya aku pulang saja," ucapku tak semangat. "Baru duduk, sudah mau pulang. Lagian, acara makan malamnya belum dimulai. Jika membicarakan masalah pekerjaan, sebaiknya besok di kantor saja. Aku akan datang cepat dari biasanya." Pak Ridwan tersenyum menatapku. "Tadi kenapa tidak masuk?" Itu tersekat mengungkapkannya. "Karena ada Debbie." Astaga, Pak Ridwan membaca pikiranku. Aku mengangguk menjawab. "Tadi ia kesini mau menyerahkan laporan. Ia berambisi menyelesaikan pembukuan lebih cepat dari yang kutargetkan. Itulah kenapa ia kesini, ingin menunjukkan kalau aku tak salah pilih ia untuk jabatan barunya. Akan tetapi, kenapa bukan itu yang kulihat di Debbie?" "Oh, aku hanya takut mengganggu bapak dan orang tua bapak," jawabku merasa tak enak. "Mau ku bimbing ke ruang makan?" Tidak. "Oh, maksudku tidak usah, Pak. Aku bisa jalan sendiri." Hampir saja keceplosan. Panik. Nasihat Kak Murni menghipnotisku. Kini kami sudah duduk di ruang makan. Debbie duduk di samping istri Pak Ilham. Sangat terlihat ia mencoba mendekatkan diri. Aku saja yang tak bisa seperti itu, apa adanya, tanpa cari muka. Haruskah aku asah bakat cari muka juga? "Terima kasih ya Bu, Pak Ridwan. Makan malamnya sangat enak. Aku merasa berkumpul dengan keluarga sendiri," ucap Debbie percaya diri. "Sama-sama. Debbie, jika mau seringlah ke sini. Di sini pintu terbuka, apalagi juga membahas masalah kantor," jawab istri Pak Ilham dengan ramah. Aku takut mengganggu ibu dan bapak, terutama Pak Ridwan. "Oh, tidak terganggu kok. Dulu Dinda saat bekerja denganku, ia sering ke sini membicarakan masalah pekerjaan," ucap Pak Ilham. "Jadi dulu Dinda juga sering ke sini sebelum menikah atau sesudah menikah, Pak?" Astaga, Debbie seperti memancing bicara tentang pernikahanku yang gagal. "Sebelumnya dan sekarang juga," jawab Pak Ilham agak berpikir. "Berarti Pak Angga, mantan suaminya Dinda, juga sering ke sini." Betul firasatku, Debbie semakin dalam ingin membicarakan aku. Pak Angga. Belum selesai mamanya Pak Ridwan berucap, Debbie lebih dulu menyambungnya. "Pak Angga kepala cabang PT Abadi, Bu. Beliau mantan suami Dinda." "Iya kan, Dinda?" Debbie melihatku seperti sok akrab. Semua mata tertuju padaku. "Iya, Pak Angga mantan suami Dinda. Emang ada masalah dengan itu?" Tiba-tiba Pak Ridwan bersuara. "Bukan gitu, Pak. Mereka juga sering bertemu karena satu bidang pekerjaan. Tapi kulihat Pak Angga profesional meskipun bertemu mantan istrinya. Kulihat Pak Angga juga ingin rujuk.
Lama-lama Debbie resek. Kenapa urusan pribadiku dijadikan pokok bahasan pembicaraan? Betulkah itu, Din? Tanya istri Pak Ilham dengan mata membulat. Bu, Pak, aku juga heran kenapa Debbie lebih tahu urusan pribadiku, padahal kami tidak pernah komunikasi sebelumnya. Berarti Debbie juga sangat akrab ya dengan mantan suamiku. Saking akrabnya, masalah pribadiku ia tahu. Jawabku ramah. Sebenarnya sangat kesal. Iya, Pak Angga sering cerita masalah perceraian kalian. Aku kasihan melihatnya. Terus mengingat sebulan pernikahan tapi sudah kandas. Sebaiknya kalian rujuk saja. Kamu itu siapa? Sok memberi pendapat. Kesal. Debbie, itu masalah pribadi Dinda. Lagian aku sudah tahu tentang Dinda dan mantan suaminya. Lagian setiap kali ke PT Abadi Dinda bersamaku. Kalau bertemu, ya kita meeting masalah proyek, kata Pak Ridwan. Dan ini seperti membelaku. Itu sih haknya Dinda. Ia mau rujuk lagi atau tidak, bagi kami tak masalah. Yang menjalani Dinda. Tentu ia lebih tahu yang terbaik untuknya. Begitu kan, Dinda? Iya, Bu. Hanya yang menjalani tahu semuanya. Jawabku setuju dengan pikiran mamanya Pak Ridwan. Debbie langsung terdiam. Terlihat ia kurang suka karena keinginannya memojokkan aku terbalas dengan malunya seperti wanita suka menggosip. Itulah kenapa Kak Murni sering mengajarkan jadi wanita tidak usah banyak bicara yang tak penting. Itu memperlihatkan kualitas jika yang diucapkan tidak pada tempatnya. Iya sih, aku juga sering bilang Pak Angga, jangan curhat padaku karena aku belum pernah menikah. Tapi tak enak melawan bos, ucap Debbie. Justru kalau ada lelaki curhat masalah rumah tangganya atau perceraiannya, itu patut dipertanyakan. Ada apa? Yes, ternyata istri Pak Ilham berpikir bijak. Aku yang banyak diam tersudutkan, justru ia yang berkoar memperlihatkan kebodohan. Tentu saja, kalau tidak ada sesuatu, mana mungkin ada saling curhat. Makan malam selesai, Debbie belum juga beranjak pulang. Ia seperti terus berusaha mendekatkan diri dengan Pak Ilham dan istrinya. Sementara Pak Ridwan tidak begitu menanggapinya. Mungkin menjaga wibawa sebagai atasan. Entahlah, tak ada pembicaraan penting. Sebaiknya aku pamit pulang. Sudah larut malam. Aku tak ingin melanggar kepercayaan Kak Murni. Nama baik itu penting. Bu, Pak Ridwan, aku permisi pulang dulu. Terima kasih atas makan malamnya, ucapku, lalu bangkit dari duduk. Cepat sekali, Din. Baru juga selesai makan malam, sahut istri Pak Ilham. Iya, baru jam 9:30, kata Pak Ilham. Sudah larut malam, Pak, Bu. Tidak enak dilihat tetangga. Apalagi statusku, orang agak memandang miring, jawabku. Biar ku antar, ucap Pak Ridwan. Aku juga permisi pulang ya, Pak, Bu. Tiba-tiba Debbie juga mendadak ingin pulang. Baiklah, hati-hati. Oh iya, Debbie juga sekalian diantar Ridwan, pinta mamanya Pak Ridwan. Aku juga naik taksi ke sini tadi, Pak, ucap Debbie memperjelas. Baiklah, aku antar sekalian saja. Lalu Pak Ilham dan istrinya mengiringi ke teras. Antar siapa dulu, Ridwan? Tanya Pak Ilham ke putranya. Iya,
agar jangan bolak-balik. Istri Pak Ilham juga memberi pendapat. Dinda rumahnya lebih dekat dari kosanku. Sebaiknya antar Dinda dulu, Pak Ridwan, jawab Debbie memberikan ide. Tentu saja itu maunya Debbie. Aku tahu ia ingin berduaan dengan Pak Ridwan di mobil setelah mengantarku pulang. Sudah terbayang bagiku, ia akan merayu Pak Ridwan. Meskipun aku janda, tapi aku kalah agresif dari Debbie yang masih berstatus gadis. Kosanmu di mana, Deb? Tanya Pak Ridwan. Jalan Juanda nomor 7, Pak. Lebih dulu rumah Dinda dari sini, jawab Debbie, dan masih memperjelas lokasi. Sepertinya Debbie tahu rumahku. Ya wajar saja, toh ia pacarnya mantan suamiku. Untuk menuju rumah Kak Angga harus melewati jalan depan rumahku. Pasti Kak Angga sudah cerita tentang aku. Teman juga bukan, tapi ia lebih tahu tentang aku. Lebih duluan rumah Dinda ya? Iya Bu, jawabku. Ku palingkan mata ke Pak Ridwan lalu berkata, Pak Ridwan, sebaiknya antarkan aku dulu, baru setelah itu antarkan Debbie. Itu lebih baik daripada nanti Bapak bolak-balik. Ucapku menyetujui ide Debbie. Tak akan kutanggapi persaingan Debbie. Jika jodoh tak akan kemana. Baiklah, ayo kita berangkat, ajak Pak Ridwan. Saat ingin memasuki mobil, Debbie lebih dulu membuka pintu mobil depan agar bisa duduk di samping Pak Ridwan menyetir. Aku dengan santai masuk dan duduk di bangku belakang. Mobil dilaju. Aku diam duduk sambil melihat keluar jendela kaca mobil. Terdengar Debbie berusaha mengajak Pak Ridwan bicara, dan suaranya dibuat manja seolah sedang merayu. Aku tetap diam tanpa ikut dalam pembicaraan mereka. Dari kuliah, aku sudah biasa kos, Pak. Cari uang sendiri untuk biaya hidup. Syukurlah, dimanapun aku berada, pasti mudah dapat kerja, ucap Debbie. Hebat, kamu mandiri juga, Deb, tanggapan Pak Ridwan. Harus, Pak. Perempuan juga harus bisa mandiri. Debbie seperti tersanjung dipuji, dan ia lebih suka membicarakan dirinya dengan bangga. Mungkin ini triknya memikat Pak Ridwan. Bapak suka pergi hiburan malam. Jika suntuk dengan pekerjaan, aku bersedia menemani kok. Dulu sering pergi cari hiburan malam, tapi sudah lama juga tidak, karena pulang kerja capek. Mau aku tunjukin tempat yang asik, Pak? Lain kali saja, Debbie, jika aku butuh hiburan. Baiklah, kapanpun aku bersedia kok. Debbie berhasil mencairkan kekakuan bicara dengan Pak Ridwan. Beda denganku, butuh waktu berhari-hari. Apakah aku tak bakat ya? Hampir sampai di rumahku. Setelah aku turun nanti, mereka berduaan dan... Dinda, apa urusanmu? Toh Pak Ridwan bukan siapa-siapamu. Aku berperang dalam pradugaku sendiri. Rumah kamu di depan kan, Din? Sedikit lagi sampai, Pak, ucap Debbie sok akrab. Iya, aku sudah tahu rumah Dinda, jawab Pak Ridwan. Masa iya, Pak? Debbie terkejut dengan jawaban Pak Ridwan. Aku sudah beberapa kali ke rumah Dinda. Oh, jawab Debbie dipaksakan senyum. Sebentar lagi mobil berhenti depan rumah. Sudah tak sabar ingin segera merebahkan badan
Kangen bantal dan selimut. Pasti tidurku nyenyak malam ini. Masalah Debbie berambisi ke Pak Ridwan tak usah aku pikirkan. Lagian aku sudah merasa tertinggal dari Debbie. Ia sangat agresif. Akan tetapi, loh, kok tidak berhenti, Pak? Rumah Dinda sudah terlewat, ucap Debbie menunjuk ke arah belakang. Rumahku dilewati saja. Loh, Pak, kok tidak berhenti? Itu rumah Dinda sudah terlewat, ucap Debbie kedua kali. Iya, aku tahu, jawab Pak Ridwan santai dan tetap menatap ke depan menyetir. Bukankah agar tak bolak-balik ya, Pak? Tanya Debbie lagi. Sama saja, toh selesai pulang mengantarmu, aku juga lewat jalan ini. Lagian malah sendirian, selesai ngantar kamu, Deb. Iya sih, tapi sepertinya Dinda sudah ngantuk tuh. Sudah berapa kali kulihat ia menguap. Waduh, si rambut jagung perhatian juga. Meskipun aku duduk di bangku belakang, ia tahu aku menguap berulang kali. Benar, Pak Ridwan, aku ngantuk. Sebaiknya antarin aku pulang dulu. Debbie sepertinya belum ngantuk. Mungkin mau jalan-jalan dulu. Ku perjelas ucapan Debbie. Iya, Dinda benar tuh, Pak. Hehehe. Debbie setuju dengan ideku. Apa yang dimaunya, ku pelancar saja. Ini juga bisa penilaian bagiku terhadap Pak Ridwan. Aku juga tak ingin berharap banyak. Kamu ngantuk kali kan, Din? Suara Debbie agak kencang dari tadi. Aku terdiam, rada-rada shock. Tapi bukan karena rumahku terlewat, namun karena melihat reaksi Debbie. Urat lehernya timbul berucap, berambisi sekali. Jangan kencang kali ngomongnya, Deb. Aku masih bisa dengar kok, ucapku menggosok telinga. Iya nih, Debbie seperti tinggal di pantai saja, sambung Pak Ridwan. Debbie, bukannya semakin suka, aku yakin Pak Ridwan ilfil. Suara kenceng gitu bikin kupingku sakit. Maaf, Pak, aku hanya mengingatkan. Muka Debbie merah, sepertinya menahan malu. Ini yang buat aku ribet. Seharusnya aku sudah berada di ranjangku. Ini malah putar-putar ke kosan Debbie. Lagian kenapa sih Pak Ridwan mempersulitku? Padahal mataku sangat ngantuk. Lagi menunggu sampai di kosan Debbie, bagusan aku tidur sejenak. Mata tak bisa diajak kompromi. Mau Debbie tertawa keras, bercanda dengan Pak Ridwan, tak peduli karena aku ngantuk. Dinda? Iya, jawabku tak membuka mata. Dinda, terasa pipiku ditepuk lembut. Jangan coba-coba mengambil kesempatan. Jangan pegang-pegang. Kamu kira seenaknya mataku kubuka. Astaga, rasanya tadi mimpi Kak Angga merayuku. Efek pertengkaran melempar asbak rokok, terbawa mimpi semakin kesalnya. Mata Pak Ridwan membulat menatapku. Maaf, aku hanya membangunkanmu, ucap Pak Ridwan seperti merasa bersalah. Oh, maaf Pak, tadi mimpi. Menjelaskan pun sulit. Tidak mungkin juga aku cerita mimpi berantem sama mantan suami. Sudah sampai ya? Maaf ya Pak, aku tertidur, ucapku segera ingin keluar mobil. Tapi kenapa badanku diselimuti sweater Pak Ridwan?
Wangi parfum ini ada ciri khas tersendiri di indera penciumanku. Wangi. Sepertinya itu Kak Murni sudah menunggu depan pintu. Pak Ridwan menunjuk ke arah rumah. Kupalingkan sekilas keluar kaca mobil. Waduh, Kak Murni kenapa menungguku seperti memperlakukan anak sekolah? Batinku. Ini sweater bapak. Ku tarik sweater yang menyelimutiku, lalu ku sodorkan ke Pak Ridwan. Kalau masih butuh, bawa aja. Tidak usah pak, aku punya selimut hangat kok. Terima kasih, jawabku merasa tak enak. Ia membalas tersenyum. Kenapa setiap kali melihat wajahnya, aku merasa jumpa artis. Lama-lama menatap Pak Ridwan bisa bikin aneh. Lagian mana mungkin aku bersama Rio Dewanto? Mustahil. Aku keluar dari mobil, menguap. Mata masih ngantuk. Kulangkahkan kaki menuju rumah, tapi kenapa mobil Pak Ridwan belum pergi? Kubalikkan badan. Maaf pak, jangan tersinggung. Sudah malam, makanya tidak nawarin mampir, ucapku berusaha ramah. Aku tahu. Terus kenapa belum? Kamu lupa sesuatu lagi? Hah? Apa ya pak? Aku berpikir. Ini apa? Pak Ridwan memperlihatkan ponselku di tangannya. Waduh, kenapa lupa lagi? Efek masih ngantuk. Malu sendiri jadinya. Maaf pak, lupa, jawabku melangkah mendekatinya. Lain kali, benda sepenting ini jangan diabaikan. Untung aku lihat, kalau orang lain gimana? Itu karena aku tahu di mobil bapak. Sengaja nih HP di sana, jawabku mencoba bercanda. Hahaha. Dinda, kadang lucu, kadang aneh, kadang tidak peka. Oke, aku balik dulu. Tetapi bukannya masuk mobil, Pak Ridwan malah mendekati rumahku. Waduh, bukannya sudah pamitan. Pak, kok? Bingung bagaimana cara ngomongnya. Takut salah, malah berefek ke karirku. Maaf Kak Murni, Dinda lambat kuantar, ucap Pak Ridwan ke Kak Murni. Tidak apa-apa Ridwan, tapi kalau bisa, lain kali jangan selarut ini. Tidak enak dipandang tetangga. Maaf ya, jangan tersinggung, jawab Kak Murni. Berusaha jujur. Iya kak, maaf sekali lagi. Aku permisi. Oh, jadi mau pamitan ke Kak Murni. Aku kira ia lupa di mana pintu mobilnya. Pak Ridwan berlalu pergi dengan mobilnya. Kenapa matanya gitu? Alis Kak Murni bertaut seperti penyelidikan. Emang kenapa mataku, Kak? Ku perbesar mataku. Seperti habis. Aku tahu, Kak Murni pasti berpikir buruk. Aku tertidur di mobil Pak Ridwan. Lagian tadi di mobil kami bertiga dengan pacar Kak Angga, jelasku. Mungkin mata baru bangun tidur dibaca Kak Murni. Ingat ya Din, jangan mentang-mentang janda, lemah iman. Almarhum ibu pasti nangis jika aku mengabaikanmu. Iya kak, aku tahu. Makasih ya. Aku tersenyum sambil masuk kamar. Tak terdengar lagi suara Kak Murni. Hanya suara pintu ditutup. Ku baringkan badan di ranjang, tersenyum sendiri. Aku malu mengingat kejadian tadi. Kok bisa-bisanya aku tertidur nyenyak di mobil Pak Ridwan. Ini kejadian kedua kali.
bersambung.